Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, dari data APBN kita diakui penerimaan negara dari sektor perpajakan terkontraksi hingga 14,7%. Capaian perpajakan hingga Juli 2020 hanya sebesar 601,8 triliun rupiah. Ditambah lagi pertumbuhan ekonomi selama semester 1 2020 tercatat minus 1,26%. Pemerintah dituntut untuk lebih maksimal dalam serapan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional. Asumsi makro perekonomian hingga Juli tahun 2020 meleset dari target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Di semester 1 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 1,26%. Kemungkinan ekonomi nasional akan berada pada zona negatif di tahun 2020. Asumsi perekonomian secara makro hingga Juli 2020 capaiannya meleset dari yang ditargetkan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Berat dan banyak rintangan dan tantangan inilah yang harus dilewati segala sektor perekonomian. Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan ekonomi selama semester 1 2020 tercatat minus 1,26%. Angka ini merupakan akumulasi dari ekonomi kuartal 1 yang tumbuh 2,97% dan kuartal 2 2020 terkontraksi 5,32%. Kemudian untuk inflasi secara tahunan tercatat 1,54% dan hingga Juli 2020 tercatat 0,98%. Angka ini lebih rendah dari yang dipatok dalam APBN yakni 3,1%. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga Juli juga tercatat di level 14.608 rupiah. Angka ini lebih tinggi dari yang dipatok dalam APBN di level 14.400 rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan kemungkinan terbesar perekonomian Indonesia berada di zona negatif pada tahun ini. Melihat laju kuartal pertama tumbuh 2,97% dan di kuartal kedua kontraksi 5,32%. Apalagi jika dilihat outlook ekonomi downside risk menjadi lebih besar di kuartal 2 dan 4. Ya, kita outlook-nya adalah antara 0 hingga negatif 2%. Kita lihat karena negatif 2%, tadi pergeseran dari pergerakan yang belum terlihat sangat solid meskipun ada beberapa yang sudah positif. Keseluruhan tahun seperti yang sudah saya tadi sampaikan adalah antara minus 1,1 hingga positif 0,2 untuk tahun 2020. Kunci utamanya adalah konsumsi dan investasi. Di sisi lain, pandemi telah membuat banyak sektor terdampak, termasuk penerimaan negara. Sektor inilah yang menjadi krusial dalam pertumbuhan ekonomi di tahun berat 2020 ini, di mana Kementerian Keuangan mencatat sampai akhir Juli 2020 penerimaan negara di APBN sudah terkumpul 922,2 triliun rupiah. Betul, kami terus mewaspadai perkembangan perekonomian yang dalam relasinya dengan penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2020. Capaian tersebut setara dengan 54,3% dari Peraturan Presiden Nomor 72 yang merupakan landasan APBN 2020 terbaru. Tentu saja, merosotnya penerimaan pajak ini harus diwaspadai. Pemerintah berencana melakukan optimalisasi serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional agar laju konsumsi meningkat. Minimnya realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional disebut-sebut menghambat laju pendapatan negara. Dengan anggaran yang tidak sedikit, pemerintah diharapkan segera mengoptimalkan instrumen-instrumen pemulihan ekonomi nasional sehingga ekonomi masyarakat tidak terus terhimpit oleh pandemi COVID-19.
Hingga akhir Agustus 2020 ini, pemerintah mengakui realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional masih jauh dari penyerapan 100%. Di mana dalam catatan Kementerian Keuangan, realisasi baru mencapai 174,79 triliun rupiah atau baru 25,1% dari pagu anggaran 695,2 triliun rupiah. Pemerintah menyebutkan progres realisasi dukungan sektoral kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus berjalan serentak dalam penanganan dampak ekonomi. Kita melihat bahwa ada tren yang baik di mana dari pagu 695 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional ini realisasinya sudah meningkat menjadi 25%. Jika daya beli masyarakat ini tidak segera dipulihkan, maka justru besar kemungkinan di triwulan 3 nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan hanya terkontraksi, tetapi kontraksinya bisa jadi lebih besar daripada triwulan 2. Pemerintah bahkan hingga saat ini memastikan kebijakan strategis mendorong konsumsi rumah tangga akan diprioritaskan di tahun depan. Selain itu, program bantuan sosial juga akan diperkuat hingga tahun 2021. Pemerintah yakin konsumsi domestik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi saat ini. Banpres produktif ini, perlu saya sampaikan, ini ada hibah, bukan pinjaman, bukan kredit, tapi hibah. Saya harapkan ini nanti Banpres produktif ini digunakan betul-betul untuk tambahan modal, untuk menambah barang-barang dagangan kita. Demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah melakukan reprogramming atau pengalihan anggaran dari setiap kementerian dan lembaga yang sifatnya tidak penting untuk mendorong perekonomian masyarakat. Program tersebut diantaranya yakni program padat karya dan produktivitas. Tentu saja pelaksanaan program tersebut haruslah menggunakan skenario yang optimal dan tepat sasaran. Informasi menarik lainnya pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah menyaksikan News Screen.